Sudah berapa yang gabung? Ya. Udah berapa yang gabung? Sudah 69 orang yang join di Zoom. Wow, keren. Belum termasuk streaming. Belum termasuk siapa? Yang streaming. Oh. Halo Koden. Oi, Halo Koden. hamba Tuhan dari Surabaya. Kenalan, Pak Yu. Itu Pak Yu gembala dari Karawang. Ini Pak Hartamto, gembala dari Surabaya. Ya. Salam kenal Pak. Shalom. Yo, salam kenal. Shalom. Shalom. Tapi sudah siap. Siapa mimpin pujian? Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah sedia untuk mengikuti. Shalom buat semuanya. Kita percaya hari ini kita akan belajar dan diberkati. Kembali mengingatkan selamat nanti di dalam pengajaran, dimohon untuk audio bisa di-mute, dan di akhir sesi nanti sangat diperbolehkan untuk saling berdiskusi dan bertanya jawab. Mungkin pertanyaan bisa diketik di dalam chat yang tersedia. Tanpa berpanjang-panjang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung mendengar pengajaran dari Bapak Pendeta Daniel Alexander. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur kembali dapat kesempatan yang sangat luar biasa, dan hari ini kami mau belajar bagaimana punya hati seperti hati Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya urapan Tuhan atas setiap kami, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya kami suka, kami nikmati, tapi juga sungguh menjadi rema, menjadi kehidupan buat setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, Roh Kudus mengajari setiap kami. Dalam nama Yesus, syukur, haleluya, amin. 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 Tapi silakan. Halo, putus-putus. Bagaimana? Langsung? Ya, sudah boleh dimulai langsung. Ya, oke. Sebentar kalau begitu. Mudah-mudahan ini IG-nya Papi bisa jalan dengan baik. Iya. Sebentar. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita dapat kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama. Oh, Wahyu belum direkam untuk Zoom-nya. Wahyu belum direkam untuk Zoom-nya. Dalam proses, Pak. Oh, dalam proses. Ya udah, kita tunggu dulu ya. Supaya bisa ngikuti semua, harus direkam itu. Upload. Kenapa? Langsung upload di YouTube sama di Facebook. Oh, begitu. Langsung sudah saya upload di YouTube sama Facebook. Ya. Oh, terima kasih. Siapa itu? Ivan. Saya Ivan dari Jombang. Oh, dari Jombang. Oh, iya. Ya. Puji Tuhan. Ya, Van, sebentar ya. Ya. Oke. Baik, untuk semua kesempatan yang manis ini, puji Tuhan, untuk Instagramnya bisa jalan juga dengan baik. Ini berapa hari ini ada gangguan Instagramnya. Puji Tuhan. Ya, bentar. Anugerah Tuhan, kita boleh bertemu bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ya,
Oke. Ya. Tema kita menarik hari ini. Ya. Ini tema yang saya percaya jarang dibahas. Bukan cuma jarang dibahas, orang nggak mau bahas. Kenapa orang nggak mau bahas tema ini? Karena sulit untuk dilakukan. Betul, belajar, punya hati untuk menerima kesalahan orang lain. Betapa sulitnya menerima kesalahan orang lain. Betul, di dunia itu hampir tidak ada orang yang bisa menerima kesalahan orang lain. Tapi puji Tuhan, saudara, hanya ada satu buku yang namanya kebenaran. Ya, perhatikan, yang namanya kebenaran. Dan di dalam buku itu kita bisa belajar untuk menerima kekurangan kesalahan orang lain. Yaitu firman Tuhan. Dan figur utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebelum saya mulai untuk belajar tentang hal yang sulit, yang tidak enak, dan hampir semua orang tidak mau melakukannya, ya sebelum kita belajar itu saya memberikan sebuah gambaran dulu dalam hidup kita ini, saudara. Gambaran apa? Oke. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab, ya, saya ulangi lagi, segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu tujuannya cuma satu. Tolong perhatikan, tujuannya cuma satu, yaitu supaya dunia bisa mengenal, bisa mengerti, bisa mengetahui pola hidup surga. Saya ulangi lagi, semua yang tertulis di kitab suci kita, ya, itu tujuannya cuma satu, supaya semua orang di dunia ini punya contoh, punya teladan untuk pola hidup surga enggak terhalang. Oke. Nah, jadi saya ulangi, Alkitab itu ditulis tujuan utamanya supaya semua manusia di dunia ini bisa menyontoh, bisa mempelajari, bisa meneladani, bisa mengikuti pola hidup surga. Maka itu dalam doa Bapa kami, kita diajar, begini ya terjemahan yang tepatnya, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, dengar, kalimat yang betul itu begini, supaya bumi jadi seperti surga. Saya ulangi, supaya bumi jadi seperti surga. Karena cuma ada satu di antara dua, saudara. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti neraka. Betul tidak? Mari kita jawab. Apa yang sekarang saudara dan saya lihat? Bumi ini, ingat loh, cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti neraka. Betul tidak? Nah, maka itu jawab pertanyaan saya. Anak tirinya, yang satu masih umur 5 tahun, hidup-hidup dicemplungkan ke tandon air di lantai 3 di Bandung. Ayah tiri, karena anak tiri ini umur 5 tahun, marah kepada ayah tirinya, ibunya lagi pergi. Lalu yang kedua ketemu di Jakarta, bayi baru berapa bulan, belum setahun, dipukuli pakai gagang aluminium, mati oleh ayah tirinya. Baru dua yang kita dengar, belum yang lain-lain. Betul-betul bumi seperti neraka. Nah, dengar kalimat ini. Karena gereja itu satu-satunya lembaga, gereja satu-satunya institusi
Gereja satu-satunya hal yang Tuhan punya. Tuhan gak punya apa-apa lagi di dunia selain saudara dan saya, gerejanya. Dan kita ini adalah sekelompok orang, satu-satunya kelompok orang di dunia yang dapat kepercayaan untuk memindahkan surga ke bumi. Supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau bumi tidak bisa jadi seperti surga, berarti seperti neraka. Maka itu ketika bumi ini seperti neraka, yang salah bukan setan, yang salah bukan nerakanya, yang salah itu kita. Karena hanya kita yang dapat mandat untuk merubah bumi jadi seperti surga. Maka itu saya ulangi, sebelum kita belajar hal yang sulit ini, saya ulangi ya, sebelum kita belajar hal yang sulit ini, kalau saudara ingin tanya temanya, tanya kepada host kita, Pak Pendeta Wahyu Immanuel dari Karawang. Ya, tanya dia nanti kenapa pilih tema yang luar biasa. Memiliki hati yang bisa menerima kesalahan, kekurangan orang lain seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi Alkitab itu diberikan kepada kita bukan untuk bahan perdebatan antar doktrin, antar teologi yang berbeda-beda. Sehingga terjadi perdebatan yang gak habis-habisnya di dunia ini. Bukan. Tapi Alkitab itu ditulis supaya pola hidup surga itu dikenal oleh manusia di dunia. Dan contohnya adalah kita, gerejanya di muka bumi ini. Ngerti ya? Saya harap saudara dapat. Nah, lusa kita akan belajar tema yang sama. Jadi berseri. Hari ini ya, dan lusa. Ya, tolong ikuti. Ini luar biasa, saudara. Nah, salah satu dan banyak model pola surga, salah satu adalah tema yang kita mau pelajari. Memiliki hati bisa menerima kesalahan, kekurangan orang lain seperti Tuhan Yesus. Dengar kalimat ini. Kalau saudara setuju dan benar, ya udah, berarti semua kita harus jadi pelaku. Saya tanya, sepengetahuan kita semua, ada nggak manusia di dunia yang nggak pernah berbuat salah? Semua jawab nggak ada. Semua manusia pernah berbuat salah. Bahkan saya nggak berkata pernah, sering. Betul? Nah, karena kita sendiri sering berbuat salah, maka kita pun butuh penerimaan, butuh pengampunan, perlu. Karena kita sendiri sadar begitu banyak kesalahan kita. Maka itu perlu sekali kita diampuni dan diterima. Saudara, seringkali orang hanya berkata mengampuni dan melupakan. Betul. Tapi seringkali kata melupakan, ya aku ngampuni kamu. Tapi betul-betul aku mau lupa kamu semua. Ayo, ada yang begitu enggak? Ya, aku mengampuni. Dan aku mau melupakan. Maka itu aku enggak pernah ingat-ingat kamu lagi. Karena aku melupakan. Nah, itu konsepnya. Orang mengampuni. Forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Tapi ternyata kata melupakan itu disalah mengerti. Betul-betul tak lupa, gak mau ngurus lagi, gak mau ketemu orang itu lagi. Nah, ini yang salah. Oke. Karena kita butuh pengampunan, setelah diampuni itu diterima. Penerimaan, acceptance. Tolong, kalau ada psikolog-psikolog di sini yang ikut, cari psikolog dan baca buku-buku psikologi. Yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini itu kasih sayang. Binatang saja butuh kasih sayang, apalagi orang. Nah, di dalam kasih sayang itu bentuk yang pertama adalah diampuni. Setelah diampuni semua kekurangan kesalahannya, maka diterima, bukan dilupakan. Maka itu dalam saya mengajar, kata mengampuni dan melupakan itu jarang saya pakai. Karena konsep orang, oh iya terima kasih, aku memang sudah melupakan kamu semua. Lah itu beda.
Tapi di sini mengampuni itu artinya diterima. Saudara, ini secara hukum manusia berat. Tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maaf, sambil Alkitab saya dulu. Nah, apa yang saya katakan dari tadi, bagaimana Alkitab ini ditulis supaya dunia memiliki pola hidup surga. Oke, 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Petrus 2 ayat 21. Nah, saya memberikan skakmat kepada saudara semua yang mungkin ikut Zoom ini, tapi saudara punya prinsip, aku nggak bisa melakukan. Tema itu sulit buat aku. Hari ini kita akan melihat 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, setelah kita membaca ayat ini, maaf, kalau ada di antara kita yang mengaku murid Tuhan Yesus, tapi tidak mau melakukan, maaf, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ya, 1 Petrus 2, 21. Maka kalau kita melakukan 1 Petrus 2:21 ini, wow, hidup ini luar biasa. Begini kata Tuhan, sebab untuk itulah, perhatikan baik-baik, sebab untuk itulah kamu, kita semua dipanggil. Untuk apa kita dipanggil? Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Jadi kita bukan panggilan untuk melayani, untuk berkhotbah, untuk buat mujizat, untuk KKR di mana-mana, untuk keluar negeri, untuk khotbah di depan banyak orang. Bukan. Baca baik-baik ayat ini. Saya ulangi lagi, 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menderita seperti Kristus pun telah menderita, maaf, untuk kita. Nah, ini yang Tuhan inginkan atas kita. Dipanggil untuk menderita. Saudara, dengar. Menerima orang yang bersalah, itu penderitaan. Betul tidak? Maka itu ini panggilan. Terus belum selesai. Kalimat berikut masih ayat 21, 1 Petrus 2. Saya ulang ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah, ini yang penting. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya saudara dan saya bisa mengikuti teladannya. Mengikuti jejaknya. Ini luar biasa, saudara. Maka itu saya ulangi lagi, firman Tuhan disampaikan kepada manusia berupa buku Alkitab ini. Tujuannya supaya apa yang tertulis di dalamnya kita aplikasikan, kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga dunia memiliki pola hidup surga. Ini yang Tuhan cari. Nah, pola hidup surga itu tidak bisa dilihat waktu kita di gereja, waktu kita kebaktian. Tidak. Pola hidup surga itu hanya bisa dilihat kalau saudara dan saya ada di luar. Ya betul nggak? Di luar gereja. Itu pola hidup surga. Lewat kita. Maka itu berkali-kali kita menemukan firman yang sama. Kenapa Paulus sampai berani berkata, ikuti teladanku, sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau saya simpulkan, ayat itu bunyinya demikian. Tolong dicatat. Kalau ada orang tanya kepada kita, ya, orang tanya kepada kita, gimana sih Yesus itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Saudara dan saya harus berani menjawab. Kalau kamu ingin melihat Yesus, ingin tahu Yesus, maka saudara dan saya harus berani berkata, maaf, lihat aku. Sebelum semua murid-murid Tuhan Yesus
Saya ulangi, sebelum semua murid-murid Tuhan Yesus berani berkata, kalau kamu ingin tahu Kristus Yesus, kalau kamu ingin lihat Yesus, lihat aku. Jangan berkata, duh maaf, berat. Awas saudara ninggalkan Zoom ini ya. Setelah mendengar ini awas. Tetap di sini, harus ikut. Nggak berat kok. Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh, sudah memberi teladan. Maka itu kita harus mengikuti jejaknya. Dalam hal ini, supaya dunia jadi seperti surga. Cuma itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Cuma itu. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, sungguh-sungguh kita meneladani hidup Yesus. Supaya semua orang bisa tahu. Oh begitu. Oke, nah kembali. Psikologi itu sudah membuktikan. Orang itu sembuh secara mental, psikis, dan sembuh secara fisik, tubuh. Itu kalau orang itu diterima dengan segala keberadaannya, diterima. Nah, saya bacakan Roma 15 ayat 7. Ya, Roma 15 ayat 7. Ini mengampuni, ini menerima kekurangan, kesalahan orang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Saudara perhatikan konsep ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi saudara, ini yang Tuhan ingin atas kita. Terimalah, accept one another. Nah, psikologi sudah membuktikan siapapun orang itu, bagaimanapun keadaannya, begitu diterima, sembuh, saudara, sembuh. Psikis dan fisiknya sembuh. Ayo mulai hari ini, saudara, kita praktekkan. Dan menurut Roma 15 ayat 7 ada standar. Ada ukuran standar yang Tuhan beri kepada kita. Bagaimana orang itu bisa sembuh kalau kita terima. Nah ini loh, standarnya ini yang harus kita miliki. Sama seperti Yesus telah menerima kita, saudara dan saya, dengan motivasi untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi menerima itu bukan untuk kepentingan siapa, keuntungan siapa, tidak. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Maaf ya saya pakai istilah ini. Sama seperti Kristus telah menerima kita dengan kekurangan ajaran kita, dengan bajingan kita, dengan kenajisan kekotoran kita, dengan bau-bau yang bau atas hidup kita, dengan semua yang ada. Seperti itu. Untuk kemuliaan Bapa. Bukan untuk siapa-siapa. Suatu hari saudara, saya lupa, sudah lama tahun 80-an. Bersama dengan 2 orang teman, jadi kami bertiga. Kami berkunjung ke rumah satu keluarga yang kami kenal baik. Dan keluarga ini baru punya anak pertama. Belum setahun umurnya. Nah sejak anak itu lahir kami belum pernah ketemu. Jadi pas ada waktu kami bertiga mampir. Kira-kira anak itu umur 8 bulan. Kami ngomong-ngomong cerita di ruang tamu. Begitu. Tiba-tiba saudara, si mama, nyonya rumah, melompat dari duduk. Aduh, aku lupa. Waduh, semua kami jadi kaget. Termasuk suaminya juga kaget. Loh, ada apa? Saudara, ternyata kami berlima keasikan ngomong. Sampai lupa jam bangun bayinya sudah lewat. Lebih dari 1 jam. Keenaan kami ngomong.
Nah si bapak bilang, iya kok tumben. Biasanya itu nangis kalau bangun. Wajar, namanya anak kecil. Ya udah, si ibu masuk ke kamar. Jadi kami berempat duduk di ruang tamu. Masih cerita-cerita. Baru si ibu masuk ke kamar. Tiba-tiba berteriak, wow. Waduh saudara, kami berempat refleks. Berdiri, lari ke kamar itu. Karena teriakannya itu menakutkan. Saudara tahu, maaf ya, saya cerita ini saya nggak akan lupa peristiwa itu. Ketika kami berempat masuk ke kamar bayi itu, saudara, ada adegan yang, maaf ya, saya cerita apa adanya. Bayi ini kuat. Nah, atau mungkin pampersnya yang tidak benar, maaf. Rupanya dia lagi BAB. Nah mungkin gatal atau mungkin kena, maaf. Dia bisa buka pampersnya. Namanya bayi. Mungkin dia garuk atau bagaimana. Lalu tangan kanan kiri penuh dengan kotorannya sendiri. Jadi adegan yang kami lihat saudara, dari kepala sampai kaki bayi itu penuh dengan kotoran dia, termasuk tempat tidurnya. Oh, tapi yang lucu, ini bayi tertawa. Waktu lihat papanya masuk, mamanya masuk, mamanya teriak, ini bayi. Bisa bayangkan nggak lucunya anak itu? Nah, saya nggak tahu dua teman saya itu mikir apa, tapi langsung di pikiran saya, kira-kira ini mama buat apa ya? Saya pikir paling tidak dia panggil babysitternya. Karena mereka orang berada. Enggak, saudara. Di situ saya belajar Roma 15 ayat 7. Kira-kira. Kalau bukan mamanya. Maaf ya. Biasanya mungkin. Ini bayi diangkat kakinya. Atau kayak kucing gendong anaknya, dipegang tengkuknya, digigit, terus dibawa-bawa, terus dimasukkan ke kamar mandi, dimasukkan ke bak, terus diocor-kocor begitu. Kan gak mungkin. Terima kasih Bapak. Apa yang dibuat oleh mama ini? Dia gendong anak itu. Gendong. Kamar mandi. Dan setelah itu kami nggak tahu, karena suaminya ngajak kami balik ke tempat duduk. Tapi saya mikir, seperti itu Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kamu, menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Saudara, ini luar biasa. Dari kecil kami ini keluarga Kristen. Dari nenek saya Kristen. Ayah ibu kami Kristen. Saya kenal cerita sekolah minggu. Adam dan Hawa. Waktu saya masih kecil, SD, saya itu sakit-sakitan. Puji Tuhan. Sudah gede begini, tetap sehat. Itu anugerah Tuhan. Nah, ketika sakit itu parah betul, saya masih ingat dokter bilang di Surabaya ini, kalau punya uang, anak ini harus dibawa ke Jepang atau ke Amerika. Hah? Uang dari mana? Nah, saudara, tiap kali kesakitan, ini logika saya, ya. Saya nggak tahu saudara pernah berpikir gitu enggak? Kan gara-gara Adam dan Hawa sampai seluruh dunia jatuh dalam dosa dan penyakit menyerang. Ketika kesakitan, saya kalau sudah kambuh penyakit itu, karena itu penyakit bawaan lahir. Begitu puji Tuhan, Tuhan melindungi saya sampai sehat sampai hari ini. Maaf ya, saya itu muntah nggak bisa berhenti.
minum nggak bisa, apalagi makan. Sudah lemes. Dan itu harus disuntik. Saya nggak tahu obatnya apa. Berhenti. Begitu masuk angin dikit, wah sudahlah. Saudara, saya mikir, Tuhan, kenapa Tuhan nggak bunuh mereka dua, Adam dan Hawa itu loh. Terus Tuhan buat lagi, itu pikiran anak-anak. Loh, betul nggak? Saya ngomong, daripada gara-gara dua orang itu seluruh dunia menderita dan jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan nggak bunuh mereka dua terus Tuhan buat lagi? Saya nggak ngerti itu kok bisa punya pikiran seperti itu, saudara. Apa jawaban Tuhan? Kamu itu anak. Masa kalau ada orang tua melihat anaknya berdosa terus dibunuh, terus buat lagi? Kan nggak mungkin. Di situ saya belajar. Papa, terima kasih. Engkau menerima aku. Dia menerima saudara semua dalam keadaan jorok. Mungkin kenajisan kita lebih kotor dari bayi yang saya ceritakan tadi. Yang dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Maaf, penuh dengan tai semua, maaf. Tapi mamanya gendong, saudara. Di situ saya menangis. Nah, dunia menanti penerimaan ini supaya sembuh. Oke. Agama-agama di dunia atau orang beragama itu ternyata sampai hari ini, saudara tanya teman-teman beragama, saya taunya ya langsung ketemu mereka-mereka itu. Ternyata bagi orang beragama itu nggak boleh kita berkata aku mengampuni kamu. Itu kaget tuh, saudara. Sama seperti orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Satu-satunya hal yang selalu ditentang oleh mereka kalau Tuhan Yesus mengerjakan ini, yaitu mengampuni dosa orang. Pernah perhatikan nggak? Tiap kali Tuhan Yesus mengampuni dosa orang, pasti ribut. Ahli Taurat, imam-imam orang Farisi marah, itu penghujatan. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Kamu itu siapa? Masih ingat? Sampai saudara suatu kali kalau saya baca 4 Injil, saya tuh ngomong begini loh, Tuhan Yesus, kenapa sih? Kan Tuhan tahu tiap kali Tuhan mengampuni dosa orang, mereka ini ribut. Saya punya istilah begini, pakai bahasa Jawa ya. Mbok yao Tuhan, ngerti kata mbok yao? Ini bahasa Jawa. Cobalah. Lain kali kalau mau mengampuni dosa orang, jangan ada mereka. Karena ribut terus. Sampai saya mikir seperti itu loh, saudara. Dan ternyata betul. Bagi orang beragama, bukan mengampuni, tapi memaafkan. Ternyata beda. Nah, saya bacakan. Tuhan tidak hanya minta kita memaafkan orang, tapi Tuhan minta kita mengampuni. Saya baca 3 ayat ya. Pertama Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, bukan memaafkan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, bukan memaafkan, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini bedanya. Semua agama di dunia dapat pengampunan dari Tuhan mereka kalau mereka buat ini, buat itu, nyiksa diri, mesti gini, mesti begitu. Betul tidak? Tapi Bapa kita di surga mengampuni kita. Nggak perlu pakai bayar ini, bayar itu, mesti puasa, mesti begini. Tidak. Bapa kita mengampuni kita, cukup satu hal. Ampuni kesalahan saudara kita. Terima. Saudara kita itu terima. Maka begitu kita bisa mengampuni orang lain, pasti Tuhan pun mengampuni kita. Kan sudah enak.
Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Yohanes 20, 22, 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah terima Roh Kudus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Kalau saudara dan saya mengampuni dosa orang, dosanya itu diampuni. Lanjut, tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pak Pendeta Hartamto yang ada di grup ini juga, saya mau cerita ya saudara, ini kisah yang luar biasa. Tanggal 27 Juni 2019. Har masih ingat ya? Waktu itu kita ada acara besar di GBI Sulung Sekolahan. Nah besok pagi jam 5, saya dengan 2 orang anak saya harus berangkat ke kota lain. Pagi. Nah panitia menginapkan saya tadinya di kota Surabaya ini ya. Tapi saya pikir kalau nginep di kota, take off jam 5. Berarti sampai bandara harus jam 3 paling tidak. Dan itu kebaktian jam 10 malam baru selesai. Ngapain saya tidur? Maka saya cari tempat hotel di Bandara Juanda. Nah malam itu koper saya sudah ada di mobilnya Pak Pendeta Hartamto itu. Tiba-tiba kata, kamu naik taksi. Oh saya tahu ada sopir yang mau dijamah Tuhan. Nah Pak Hartamto sebagai panitia dan gembala maksudnya baik, nggak mau, harus diantar. Terus Pak Hartamto bilang gini, sorry ya waktu itu. Ya udah, kalau kalian nggak mau diantar, kopernya nggak kami keluarkan. Nggak apa-apa, saya bilang begitu, maaf luar. Saudara, akhirnya anak saya dapat Grab. Har, sopir itu masih kontak Koden sampai tadi, sejam yang lalu Koden masih telepon dia. Sopir ini dijamah Tuhan, saudara, sopir Grab ini. Mereka itu keluarga hancur, mau cerai. Masih ingat bulan keberapa terus kita kebaktian dan dia memberi kesaksian. Saudara, dia itu sakit hati sejak kecil. Dia disakiti ayah kandungnya luar biasa. Tapi malam itu Tuhan jamah dia. Sampai hari ini saya masih kontak sopir itu. Hidupnya dijamah Tuhan. Betul. Ketika dia berkata, orang seperti saya diterima oleh seorang pendeta. Dia manggil saya papa. Anaknya 3, hampir cerai. Kalau malam itu saya nggak ketemu dia, dia pasti cerai. Kalau saya ingin tahu orangnya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Namanya Kedut, ya orang Bali. Hidupnya dijamah Tuhan. Hartamto terima kasih ya malam itu. Saudara Pak Hartamto taat. Ya udah akhirnya saya diizinkan naik Grab, naik taksi. Ada orang dijamahnya karena diterima. Luar biasa Tuhan itu. Nah, maka itu kita ini disuruh mengampuni dosa orang. Ya, diterima dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Kita harus terima. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik penulisannya. Ya, Yohanes 20 tadi. Begitu kita terima Roh Kudus, maka otoritas pertama setelah kita terima Roh Kudus adalah mengampuni dosa orang. Saudara tolong perhatikan, bukan mengampuni orang berdosa. Masa beda? Beda. Mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa itu beda ternyata. Mengampuni orang berdosa itu wajib karena Tuhan memerintahkan. Berkati orang yang membenci kamu, doakan orang yang memusuhi kamu, itu perintah. Tapi mengampuni dosa orang berarti orang itu tidak pernah berbuat salah kepada kita. Bahkan kita mungkin gak kenal, baru kenal hari itu. Tapi kita tahu orang itu berdosa dan dia datang kepada kita. Maka saudara dan saya yang sudah penuh Roh Kudus, kita ini punya otoritas untuk mengampuni dosa orang.
Ini luar biasa. Tadi sore di Nabire, kami punya radio, namanya Radio Suara Menara Kasih. Nah kalau saudara pakai Android, handphone Android ya, kalau iPhone nggak bisa. Saudara buka Play Store, ya ada Play Store toh. Kalau di iPhone, apa itu namanya, App Store. Saudara buka Play Store, lalu klik Radio Swameka Mobile, tulisan begitu. Nah itu radio kami. Nah tadi sore ada acara namanya Cermin Kehidupan. Wawancaranya seorang master dosen, Pak Agus Mujiono, yang diwawancarai salah seorang anak kami yang sudah doktor dari Universitas Indonesia. Saudara, disertasinya untuk S3-nya itu menarik karena dia ilmu sosial. Yang dia teliti untuk S3-nya adalah pelayanan kami di Nabire. Nah, salah satu bentuk pelayanan kami adalah saya itu paling gampang menerima orang. Mau model seperti apapun juga. Bahkan pelayanan kami di Nabire ini dikenal sebagai bengkelnya manusia. Maaf, ada anak-anak terbuang dari keluarga. Dengar, ayo ke Nabire, saya ajak. Di sini dipulihkan. Ada orang-orang dari gereja, sebuah gereja, pelayanannya kacau, hidupnya hancur, dikeluarkan. Ada dengar kabar, suruh ke Nabire. Kami terima, di sini dipulihkan Tuhan. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi dari sekolah-sekolah Alkitab, beberapa ya, yang dikeluarkan, diskors karena salah. Kami bawa ke sini, Tuhan pulihkan, serius. Nah, disertasi anak kami ini mengambil itu dan jadi buku. Kebetulan saya bawa bukunya. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Judulnya Servant Leader. Ya, Servant Leadership. Ya, ini bukunya. Ini buku umum, ini sekuler, bukan buku rohani. Nah, Servant Leadership ini sebuah teori yang ditemukan akhir 90-an awal 2000-an. Bahwa dunia ini membutuhkan pemimpin yang berhati hamba. Dan luar biasa, ini pola Tuhan Yesus. Saudara, terbitan Andi Offset ada di toko-toko buku. Ya, kok di kota saudara ada Gramedia atau toko buku yang lain, cari. Dijual umum. Servant Leadership. Puji Tuhan saudara. Nah di dalamnya lagi sekali buku sekuler, bukan buku rohani. Sebagai pemimpin pelayan, berapa poin penting? Bisa menyembuhkan hati yang luka. Pemimpin pelayan, servant leadership, itu punya kasih agape. Wah, luar biasa. Ini bukan buku rohani lagi sekali, buku sekuler. Nanti saudara cari. Saudara, maka itu saya katakan tadi, bahwa kalau Alkitab ini diberikan kepada manusia dari surga, tujuannya cuma untuk dipraktekkan, diaplikasikan, dicontoh, diikuti, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, salah satunya adalah menerima kesalahan, kekurangan orang lain seperti Tuhan Yesus. Oke, saya akan langsung masuk. Ya, Petrus. Semua kita ingat Petrus bukan? Nah, lihat Petrus. Salahnya, banyak orang hanya tahu 3 kali nyangkal. Tidak. Saya hitung 7 kali Petrus itu nyangkal. Loh, kok 7 kali? Nah, saya hitung ya. 3 kali dia nyangkal ketika Yesus diadili di rumah imam besar Kayafas. Lalu ayam berkokok. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku sebelum ada ayam berkokok. Begitu 3 kali jeder istilahnya. Aku gak kenal dia. Malah Injil Markus menulis, sumpah. Aku gak kenal orang itu pakai sumpah loh.
Ayo kira-kira saudara bagaimana kalau punya murid? Tolong perhatikan. Di antara 12 murid, hanya Petrus yang mengalami semua mujizat dari Yesus. Semua. Yang lain tidak, hanya Petrus. Contoh, jalan di atas air. Siapa yang pernah selain Petrus? Mertuanya disembuhkan. Siapa yang pernah mengalami? Hanya Petrus. Dia emosi, cabut pedang tentara Romawi di Getsemani. Dia mau bunuh itu Malkus, pelayan imam besar. Untung nggak kena, telinganya putus. Masih ingat? Terus telinga itu diambil, ditempelkan lagi oleh Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Saudara bayangkan, dia satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat Tuhan Yesus. Tapi menyangkal. Keempat, Magdalena adalah murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Tapi Petrus nggak percaya. Lalu Maria ibu Yesus dengan murid-murid perempuan yang lain membuktikan apa yang dikatakan Maria Magdalena. Mereka ke kubur. Betul, Yesus sudah bangkit. Balik mereka ke kota, memberitahukan, termasuk Petrus. Yesus bangkit, Petrus. Nggak percaya. 5 kali. Ke-6 kali, masih ingat Lukas 24, 2 murid lagi disebut murid. Mereka kecewa karena gurunya mati. Sudah dikubur. Lukas menulis mereka pulang kampung karena kecewa. Nah, di perjalanan Tuhan Yesus ikut nimbrung, tapi mereka nggak kenal. Sampai di dalam rumah, Yesus pecahkan roti, baru terbuka matanya. Yesus guru kita. Langsung mereka lari balik ke Yerusalem, memberitahukan, guru bangkit, aku ketemu. Petrus tidak percaya. 6 kali. Yang ke-7 kali klimaksnya, saudara. Apa itu? Petrus kembali nangkap ikan. Bayangkan, dia kecewanya begitu dalam. Padahal di Lukas 5 dia sudah janji. Setelah dia lihat mujizat ikan begitu banyak. Sampai koyak jalannya. Guru, dia tersungkur, masih nama Simon. Aku akan ikut engkau, aku tinggalkan semua profesiku ini. Oh, kalau begitu aku ganti namamu Petrus. Dan engkau bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Masih ingat? Kok di dalam kekecewaannya, dia kembali ke hidup yang lama. Nangkap ikan lagi. Jadi 7 kali dia nyangkal. Ayo. Dan hari itu, Yohanes 21, untuk pertama kali Petrus jumpa gurunya setelah kebangkitan. Setelah 7 kali disangkal. Aku nggak percaya. Yohanes 21 ya. Saya baca mulai ayat 1 dengan cepat. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael, semuanya. Kata Simon Petrus kepada mereka, ayat 3, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka nggak dapat ikan ya. Kita tahu semuanya kisah ini. Nah, saudara, pagi-pagi terus ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Padahal mereka tahu. Ya. Terus ayat 15 ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi sudah 3 kali menampakkan diri, Petrus tetap nggak percaya. Yang kedua kalinya itu.
Jadi ini penyangkalan yang jahat sekali. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, perhatikan, ini yang penting. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, mari kita renungkan ini. Ayo kita meneladani ini. Saudara, kalau ditipu orang, disakitin orang semuanya, saya sudah sering. Tapi saya praktekkan firman ini. Saudara tahu nggak tugas yang Yesus Tuhan berikan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku begini. Kan Yesus mau naik ke surga. Berarti nggak ada lagi di dunia dia. Dia itu gembala. Dan kalau dia naik ke surga bukan kepada Yohanes yang Tuhan pesan gembalakan domba-dombaku, bukan kepada Thomas, bukan kepada Matius, bukan kepada Yakobus, tapi kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Saudara tahu? Berarti Tuhan minta Petrus mewakili Tuhan Yesus. Gila, saudara, maaf saya berkata, ini gila. Loh, gilanya bagaimana? Yesus gembala agung akan meninggalkan dunia. Terus tugasnya dikasih kepada orang model begini yang nyangkal 7 kali. Inilah kasih agape. Yang mau menerima kesalahan orang. Dan Tuhan pulihkan dia. Saudara, ayo. Ini hal yang luar biasa. Dunia membutuhkan ini. Nah, untuk bisa melakukan ini, saudara cuma lihat Matius 18 karena waktu ya. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Masih ingat perumpamaan mengampuni? Ada seorang yang punya 10 miliar, saya pakai rupiah. Gaji cuma 3 juta sebulan. Utang puluhan miliar, mau bayar pakai apa? Mangis dia minta ampun kepada yang punya uang. Aku nggak bisa bayar. Walaupun rumahku dijual, anak istri jual, aku nggak sanggup. Lalu dia bebaskan orang itu. Baru keluar dari rumah orang itu, ketemu temannya yang hutang 100.000 rupiah. Ingat, hutangnya dia puluhan miliar. Ada temannya melihat, ketika orang ini yang dibebaskan dosanya, hutangnya 10 miliar. Tahu-tahu ketemu temannya hutang 100.000. Alkitab menulis dia dicekek lehernya dan dipukul, bayar 100.000-nya. Temannya tahu, lalu lapor ke raja itu. Nah, saya mau bacakan ya sebagai ayat terakhir ini, Matius 18 ayat yang ke-33 sampai 35. Ayo saudara, hari ini kita punya hati Yesus untuk bisa menerima orang yang bersalah kepada kita, untuk bisa menerima segala kekurangan orang itu. Matius 18. Saudara, kita melihat ayat 33 sampai 35. Ayat 31 ya, 31 sampai 35. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Karena utang 10 miliar dibebaskan, temannya utang 100.000 dipaksa bayar. Kawan-kawannya sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah, perhatikan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Sudah digebukin oleh algojo sampai ia melunaskan seluruh 10 miliar tadi. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya tidak punya hati Yesus untuk bisa menerima orang yang bersalah,
kepada kita. Lihat ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga. Catat. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tidak sekedar mengampuni, tapi dengan segenap hati. Itu artinya menerima. Melupakan yang sudah lewat. Melihat fakta hari ini. Dunia membutuhkan contoh ini, saudara. Saya ulangi, dunia membutuhkan contoh ini. Dan perintah seperti ini, konsep hidup mengampuni seperti ini, tidak ada di buku manapun juga, kecuali adanya di buku yang disebut atau kebenaran ini. Ini luar biasa, saudara. Maka itu ayo, mulai hari ini kita melakukan. Kalau tidak, maka Bapakku yang di surga akan buat yang sama juga kepada kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu. Wih, saudara, ngeri sekali. Ngeri sekali. Jadi, ayo kita saling menerima sekarang ini apapun kekurangannya. Oke. Ini kebenaran. Ya, nanti kita akan diskusi. Nah, jadi konsep surga begini, ya. Sejahat-jahatnya seseorang kepada kita, sekurang-kurang ajarnya seseorang kepada kita, maaf sebagai kata, sebajingan-bajingannya seseorang kepada kita, sadar kejahatan kita kepada Bapa di surga jauh lebih jahat daripada orang itu buat kepada kita. Nah, itu arti Matius, ya. Itu artinya Matius 18 tadi. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Oh, maaf. Ya. Maaf. Yang rekaman ini sambungan tadi, ya. Yang recording 219. Ya, oke, maaf. Saya lanjutkan. Ini ada telepon masuk tadi. Jadi sejahat-jahatnya kesalahan orang itu kepada kita, tetap kesalahan kita, kejahatan kita kepada Tuhan jauh lebih jahat. Ini yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Maka itu Papa minta, ampuni. Ampuni. Supaya kita pun diampuni. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Dia sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Ini konsep yang penting dalam hidup ini, saudara. Maka itu, kalau saudara tidak bisa menerima kekurangan kesalahan orang lain, berarti kita pun nggak akan diterima oleh Bapa di surga. Ini prinsip. Maka itu dunia akan hancur karena nggak ada contoh bagaimana kita dipulihkan. Maka itu, saudara, kenapa dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, aku benci perceraian. Bukan cuma nggak suka, benci. Karena harus mengampuni. Bukan cerai suami istri. Masalah kita seberat apapun juga. Bukan perceraian solusinya. Harus mau mengampuni. Ini penting sekali dalam hidup kita. Oh, Tuhan tolong. Maaf ya, saudara, sebentar. Ini kok ganggu terus. Bentar, saya... Maaf. Maaf, ini keputus lagi, tolong nanti diedit, ya. Nah,
Jadi kalau kita tidak mengampuni, ingat Matius 18 tadi, maka seperti itu Bapa di surga akan buat kepada kita kalau kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Maka itu jangan anggap enteng. Tidak mengampuni berarti kita tidak diampuni. Dan kalau saudara dan saya tidak diampuni, berarti kita nggak akan masuk surga. Maka itu ayat terakhir Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saudara, jadi kita harus mau menerima semua kekurangan, kesalahan orang lain demi supaya kita diampuni. Nah, saya ulangi lagi, dunia membutuhkan konsep ini. Dunia membutuhkan ini, saudara. Supaya dunia disembuhkan dan dipulihkan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini ayat yang terakhir. Ya, nanti kita akan diskusi. Maka itu jangan main-main. Kalau kita tidak mau melakukan ini. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa mengampuni, tanpa berdamai dengan semua orang, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan, kalau saudara nggak bisa melihat Tuhan, berarti saudara nggak bisa ketemu. Kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, berarti kita nggak akan ke surga. Hukumannya hukuman kekal. Apa nggak rugi? Hanya karena tidak mau mengampuni, tidak bisa menerima kesalahan orang. Ayo, mulai hari ini saudara, kita mau menerima orang-orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan Yesus menerima. Nah, nanti setelah diterima, orang itu dipulihkan, diperbaiki. Jadi anggota tim kami di Nabire yang gabung dengan pesat ini, yang tadinya hancur-hancuran, yang lulusan Nusa Kambangan ada di sini. Yang mantan narkoba banyak juga. Yang hidupnya hancur, diusir istrinya ada juga. Tapi kami terima, kami didik, kami arahkan setelah diampuni. Tidak sedikit keluarganya kagum. Lihat perubahan-perubahan orang-orang ini setelah kami terima. Kami hargai. Kami beri kedudukan posisi seperti Petrus dapat kesempatan lagi untuk menggantikan Tuhan Yesus. Beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Ternyata orang yang diampuni dan diterima, orang itu sembuh, orang itu pulih. Dan yang lebih hebat, potensinya, talentanya keluar semua. Dan jadi berguna buat masyarakat, berguna buat orang lain. Itu kan indah. Kalau kita melakukan itu, mari kita jadi pelaku firman Tuhan supaya dunia ada contohnya. Yesus ada di dalam kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, nanti kita akan belajar, oke? Ya. Ya, silakan. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita buka sesi pertanyaan sebentar, boleh Pak? Boleh. Sangat boleh. Boleh ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Ya. Ada di kolom chat. Sebentar ya, sebentar. Bagaimana? Tunggu sebentar. Ini Papa atur dulu. Supaya yang lain bisa dengar juga. Maaf. Oke, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya, Pak, bagaimana menjaga hati tetap menerima, tetapi tidak menjadi lebay karena baper? Iya. Menerima tapi mendidik. Sebentar ya, nulis dulu. Kristus 22:7-20. Oke. Ya, kita belajar sekarang ya. Untuk yang berikut, ntar.
menerima tapi mendidik. Ini Ya. bagus Pak pertanyaannya, kalau boleh aku tambahin sedikit. Silakan. Pertanyaannya masih sama sih. Apakah memarahi itu berarti tidak menerima, ataukah menerima berarti tidak boleh memarahi, atau seperti itu Pak? Ya. Semua kita aplikasikan kepada Tuhan Yesus. Waktu kita bertobat, waktu kita mengaku dosa dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, begitu kita diampuni, kita diterima, kita pasti dididik untuk berubah. Betul nggak saudara? Nah seperti itu. Begini saya belajar dari Papa di surga. Ya. Setiap kali kita dikecewakan orang, setiap kali kita dirugikan orang, pokoknya setiap kali kita mengalami apa yang gak enak. Dengar ya, sebelum kita bereaksi apa-apa untuk orang itu, coba lakukan begini. Saudara tenang sebentar, terus mikir. Kira-kira kalau aku buat seperti itu kepada Tuhan Yesus, tolong ya ini penting. Jadi saudara disakitin orang, saudara dirugikan orang, saudara difitnah orang. Oke, yang gak enak pokoknya. Nah coba renungkan, duduk sebentar tenang. Kalau kita buat hal yang sama kepada Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus reaksinya apa terhadap kita? Nangkep nggak? Nah kalau saudara sudah bisa nangkep, mikir, oh Tuhan pasti buat begitu kepadaku. Nah lakukan itu untuk saudara kita. Ngerti nggak Wahyu? Untuk ini. Jadi sebelum kita bereaksi terhadap orang itu, maka saudara dan saya harus mengaplikasikan kalau aku buat itu kepada Tuhan Yesus. Nah, maka itu begini. Tidak sedikit orang bertanya kepada saya begini. Padahal kan saya tahu. Padahal itu cuma dimanfaatkan orang. Ditipu orang. Saya tetap melakukan kok. Saya nggak takut. Nah maaf ya, jawaban saya begini kepada saudara itu. Selama kita hidup, kita pernah memanfaatkan Tuhan atau tidak? Ayo Wahyu tolong jawab hostnya. Selama kita hidup, kita pernah memanfaatkan Tuhan tidak? Apa jawabnya? Nah, sering. Ya sudah. Kalau kita sering, bahkan maaf. Pernah nggak kita menipu Tuhan? Kan kurang ajar Tuhan kok ditipu padahal dia Maha tahu. Tapi itu kita lakukan. Maka itu ketika ada orang berbuat seperti itu, ya istilahnya impaslah, sama, satu sama. Maaf. Nah setelah Tuhan mengampuni kita, Dia menerima kita, kita dididik, kita diajari. Maka itu Yesus berkata, kamulah murid-muridku. Jadi orang yang pernah bersalah kepada kita, lalu kita terima, maka kita harus mendidik orang itu. Kita memuridkan orang itu. Dan kalau kita memuridkan orang itu, berarti kita ingin mendidik, mengajar orang itu. Untuk hidupmu nggak begitu lagi. Nah itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Terus melakukannya untuk orang lain. Oke lanjut. Ayo. Pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Alkitab berkata kita harus mengampuni 7 kali 77 kali. Pertanyaannya, memang ada orang yang bisa melakukan perintah tersebut berulang-ulang kali mengampuni kesalahan orang lain? Bukankah itu justru melukai diri sendiri? Oke. Mudah-mudahan yang bertanya ini ngikuti dari awal. Di awal tadi kita belajar, kata begini, saudara, kita belajar hari ini untuk menerima kesalahan orang lain seperti Yesus punya hati seperti itu.
supaya dunia ini jadi seperti surga. Masih ingat tidak? Nah, kalau saudara dan saya ingin bumi jadi seperti surga, supaya bumi nggak jadi seperti neraka, maka apa yang tertulis di kitab suci itu bukan cuma tulisan mati, tapi itu semua harus kita aplikasikan, kita lakukan dalam hidup kita. Jadi, kalau perintahnya mengampuni 70 kali 7 kali, ya kita harus melakukan. Oke, saya balik lagi. Tadi Matius 18 masih ingat ayat 21 sampai 35. Segala sesuatu yang Tuhan sudah buat atas kita, kita harus buat untuk orang lain. Nah, sejahat-jahatnya orang itu kepada saudara yang bertanya, ayo, saya minta yang bertanya tadi, apakah ada, apakah mungkin? Saya tanya balik. Saudara sadar nggak bahwa dosamu itu segunung, bahkan lebih tinggi daripada gunung kepada Tuhan? Nah, kalau ada orang menjawab, aku ini orang baik-baik kok, aku nggak pernah melukai orang. Nah, itu surat Yohanes berkata, orang berdosa itu adalah orang yang berkata, aku nggak pernah berdosa. Itu orang berdosa. Dosa bukan cuma berzina, membunuh. Tapi kalau orang itu sadar, aku ini nggak pernah berdosa. Aku ini orang baik-baik. Justru itu dosanya. Nah, setiap kita kalau kita sadar, dosa kita begitu banyak, kita ini kotor. Ingat tadi bayi yang penuh dengan kotorannya sendiri itu. Seperti itu kekotoran kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan hapuskan. Dan nggak cuma 10-40 kali loh kita berbuat salah kepada Tuhan. Betul? Saking banyaknya sampai kita nggak bisa ngitung. Sudah berapa juta kali kita ini bersalah kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap mengampuni kalau kita bertobat. Jadi saudara yang bertanya 70 kali 7 kali itu, aplikasikan dulu kita kepada Tuhan. Ya, itu saja. Jadi kalau saudara berkata, aduh aku nggak sanggup. Nah, seperti itu Tuhan berkata, ya sudah anakku, aku pun nggak sanggup ngampuni kamu. Terus kita jadi apa? Oke, lanjut. Puji Tuhan, ini pertanyaannya semua luar biasa, semua yang lewat chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan yang arahnya sama. Apakah menerima harus selalu lewat cara rekonsiliasi? Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau orang tersebut tidak mau berdamai dengan kita, tidak mau menerima? Ya, saya jawab yang kedua dulu. Kita mengampuni orang lain tidak perlu menunggu balasan. Dia sudah ngampuni kita juga, nggak perlu. Jadi kalau kita sudah berdamai dan dia tidak mau, maka kita lepas dari dosa itu. Tapi untuk mengampuni orang harus rekonsiliasi. Tidak bisa tidak. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 ya. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita, telah merekonsiliasi kita. Ya, saya ulangi. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan berita, dan yang telah dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Jadi rekonsiliasi itu wajib. Karena mengampuni tanpa rekonsiliasi, maka itu bukan mengampuni. Maka itu dari awal tadi saya mengajar, setelah mengampuni bukan melupakan, tapi menerima. Jadi orang berdosa itu dibawa masuk ke hati kita. Sebagaimana kita berdosa dan dibawa masuk ke hati Yesus. Itu kan luar biasa. Oke, lanjut. Mengampuni dan menerima. Ya, itu kuncinya.
Apakah ada yang lain yang mungkin mau bertanya? Silakan dinyalakan audionya dan kemudian boleh bertanya. Apabila ada Bapak, Ibu yang lain yang ingin bertanya secara langsung, silakan boleh dinyalakan audionya. Ya Pak, ini Pak. Ya, silakan. Malam Pak, nanya. Boleh nanya kan Pak? Ya, silakan, Pak. Nanti silakan Pak. Ya, apakah orang Kristen boleh berbohong Pak? Ya pasti nggak boleh, Pak. Ah. Soalnya berapa bulan berapa tahun ini saya dibohongin terus Pak. Ditipu Pak. Ampuni. Itu harus mengampuni. Kalau dibohongin, ditipu, ya. Karena kita pun pernah menipu Tuhan, toh. Ya udah, ampuni saja. Yang tipu itu orang Kristen Pak. Nggak apa-apa. Orang Kristen. Mau pendeta Kristen pun, juga. ya pendeta pun bisa jadi penipu kok, Pak. Ya ampuni, tetap mengampuni. Ya. Jelas ya? Oke. Ayo yang lain. Cara mengampuni ini mana Pak? Apa? Cara mengampuni dia di mana Pak? Yaitu menerima tadi, terima semua kekurangan salahnya seperti Tuhan Yesus telah menerima di dalam kekurangan ajaran kita. Itu cara mengampuninya. Ya. Oke, yang lain? Ayo. Makasih Pak ya. Ya, kembali Pak Yuliman. Balik. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Ya. Tadi saya yang tanya kepada Papi tentang menerima tapi tidak lebay atau baper. Kemudian bagaimana menerima tadi yang sudah dijelaskan oleh Papi semua. Yang saya maksud begini Papi, bagaimana kalau seandainya kita yang merasa terganggu, merasa terusik atau tersakiti dengan sikap seseorang yang tanpa dia sadari dia sudah mengusik kita menurut ukuran kita, sudah mengganggu kita menurut ukuran kita, gitu Papi. Apakah itu juga harus lewat rekonsiliasi, maksud saya? Terima kasih Papi, Tuhan memberkati. Ya sama. Semua yang kita buat kepada Tuhan itu kan mengusik Tuhan, mengganggu Tuhan. Semua dosa yang kita lakukan itu pasti mengusik, mengganggu Tuhan. Dan dia mengajak kita berdamai. Nah, untuk hal ini cari orang ketiga yang bisa jadi jembatan. Maka itu Tuhan Yesus diutus datang ke dunia supaya jadi jembatan antara kita dengan Bapa di surga. Tadi kan saya sudah baca 2 Korintus 5 ayat 18. Untuk mendamaikan dia dengan kita, maka Tuhan Yesus itu juru damainya. Nah, tolong saudara cari juru damai yang disegani oleh orang tersebut dan saudara juga kenal. Maka juru damai ini akan jadi jembatan, jadi penengah. Maka ada rekonsiliasi yang manis sekali. Maka hidup ini akan bahagia dan tenang. Jadi harus ya, cari orang ketiga. Itu 2 Korintus 5 ayat 18. Berarti tetap lewat rekonsiliasi Papi ya, tidak perlu. Maaf, ini siapa? Kok nggak ada wajahnya? Belajar melepaskan Maaf, sakit maaf. hati. Ini siapa? Kok nggak ada wajahnya? Kenapa nggak dibuka? Nama pun nggak kelihatan, cuma iPhone begitu. Kameranya Papi, saya tidak berfungsi. Oh, siapa ini? Dengan siapa? Papi nggak tahu ini. Dengan Michael Papi. Michael yang di mana? Bagaimana Papi? Michael yang di mana? Yang di Kediri Papi. Kediri ya. Oke, maaf lupa nak. Yaudah, jadi tetap harus berdamai nak. Nggak bisa tidak.
Karena seperti itu Tuhan mau berdamai dengan kita. Ya, coba baca lagi nanti 2 Korintus 5 ayat 18. Harus berdamai. Rekonsiliasi, dipulihkan hubungan itu. Ya, cari orang ketiga ya Mike. Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih. Tuhan Iya, berkati. Papi, terima Ya. kasih. Ayo host yang lain. Tapi Halo, Berbagi. halo, Pak Alexander. Ya, Halo, dari Muara ini. ya silakan. Ayo host Dari Moreni. yang mana ini? Ya, iya Pak Alex. Dari Injil Matius 18. Halo, Ya, silakan Pak, langsung. dari Injil Matius 18 dikatakan, kalau ada yang berdosa, nasihati 4 mata. Kalau tidak didengar, bawa 2 saksi. Lalu kalau tidak didengar, sampaikan ke jemaat. Lalu kalau tidak didengar, anggaplah mereka itu pemungut cukai, tidak pernah mengenal Allah. Sejauh mana tanggapan kita dengan ini, Pak? Ya, jadi nanti jemaat yang mengambil keputusan, itu artinya. Jadi Ya. Tuhan memberikan otoritas kepada jemaat untuk memutuskan. Jadi bukan seorang 2 orang, tapi jemaat. Nah, maka itu perlu hikmat. Ya, Begitu, Pak Utagalung. iya, iya. Ya, puji Tuhan. Ayo lanjut. Tapi kita menganggap dia tidak pernah mengenal Allah itu, gimana itu, Pak? Ya iya, karena dia nggak mau dipulihkan, dia nggak mau diperbarui. Ya udah, jadi biarkan dia milih jalannya. Tapi tetap kita harus menunggu kapan dia balik, kita harus tetap terima. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Amin, amin, amin. baik, Papi masih ada waktu. Sedikit Atau lagi ya. ke radio? Ya, sedikit lagi. Ya. Tadi Pak Hengki itu angkat tangan. Pak Hengki siapa itu tadi? Ya, baik. Nari mau bertanya? Ya, Papi, salam kenal. Saya yang baru beberapa hari kemarin dari Surabaya, Papi. Oke, ya, ya. Gimana? Ya, kalau boleh saya sedikit menambahkan sharing tadi dari Pak Yuli, ya, yang merasa ditipu oleh orang yang mungkin sesama Kristen ataupun pendeta ataupun apapun siapa aja. Saya juga barusan merasakan bahwa saya ditipu secara uang oleh seseorang yang Kristen. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ya kok saya sampai ditipu seperti ini? Bagaimana saya ingin mengampuni dan bisa melupakan kejadian yang kemarin. Yang saya dapat dari Tuhan itu begini, bahwa uang yang saya ditipu itu bukan uang saya, itu adalah uang milik Tuhan. Betul. Jadi sekarang saya seperti merasa kelegaan, oh iya Tuhan. Lalu Tuhan juga bilang, lebih baik kamu tuh memberi daripada kamu menerima. Nanti itu membuat saya menjadi lega sekali. Ini saya untuk sharing untuk Pak Yuliman. Mungkin kejadiannya sama, kita bisa mengampuni secara hal itu. Luar biasa. Yang saya mau tanyakan, yang saya mau tanyakan, Papi Daniel, saya berusaha mengampuni dan melupakan hal ini. Tetapi satu titik saya ini bagaimana ya? Apakah saya harus berdamai dengan orang ini? Apakah saya harus bertemu dengan dia? Atau mengatakan bahwa saya sudah memaafkan kamu? Atau apakah saya harus diam saja atau bagaimana? Ya. Mohon maaf. Kan sekarang bisa pakai WhatsApp, pakai SMS. Lupakan. Kalau memang Hengki betul-betul mau melupakan yang dia tipu, nyatakan, ya udah, aku merelakan. Aku memperkatakan. Nah, tapi dididik. Tapi jangan kamu buat itu untuk orang lain lagi. Kamu tahu nggak yang kamu buat itu merugikan? Nah, jadi dididik orang itu. Supaya orang itu juga berubah. Itu yang tadi kita bahas. Tuhan Yesus memuridkan kita. Kita dididik dari kesalahan kita. Diubah jadi benar. Nah, saudara-saudara yang masih bergabung. Inilah prinsip yang Tuhan ajarkan. Kalau kita berkata
mengampuni dan menerima, berarti kita bisa duduk makan bareng orang itu. Ini yang ditulis oleh 4 Injil. Itu namanya rekonsiliasi. Bisa duduk makan bersama. Luar biasa. Nah, maka itu perlu sekali untuk mengalami itu. Jadi Alkitab mengajarkan bukti rekonsiliasi karena kita bisa makan bareng orang itu. Wah, luar biasa. Ya. Tapi nggak usah dipaksa, Heng. Nggak usah dipaksa. Yang penting sudah menyatakan, ya udah, aku memberkati kamu. Ya. Oke, lanjut, host. Iya, Papi. Ya. Betul, di Facebook saya Pak Hotman Siaan. Itu berarti mengampuni itu seumur hidup. Puji Tuhan. Sama seperti Papa di surga mengampuni kita seumur hidup. Ya, silakan. Halo Pak Daniel. Ya. Saya Joko Markus. Ya. Ya. Dari Bogor ini. Ya, silakan Pak, apa yang mau ditanya? Ya. Begini, itu kalau kita merasa bahwa telah mengampuni tetapi orang itu tetap Oh, putus. Ganti. Ya, gimana ini? Putus, Pak. Oke, Pak Rensio Sinaga, puji Tuhan bisa gabung. Apa kabar Ren? Oke, yang lain ganti. Ada yang tanya, Pak, bisa makan sama-sama satu meja, makannya siapa yang bayar? Yo, kita dong. Jangan suruh dia yang bayar, kita yang bayar. Kan begitu Tuhan Yesus ngajak makan mereka. Udah? Ya. Itu yang nanti kita akan coba pada pertemuan berikutnya, Pak. Ya. Kita akan lebih dalami temanya. Temanya akan menjadi jangan kapok untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Amin, setuju sekali. Jangan kapok untuk menerima mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, itu yang akan nanti kita belajar di hari Jumat. Puji Tuhan. Ya. Baik, apakah ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Pak ya? Ya, silakan. Karena Bapak kan mau ke radio. Bagaimana kalau kita ingin menegur orang lain, orang itu tapi lebih senior dari Ya. Kita bisa minta orang ketiga yang sama senior dengan dia. Jadi nggak langsung lewat kita. Kita minta. Itu tadi yang Pak Uta Galung berkata, hukum di Matius 16 ya, bukan 18 ya. Kalau ada orang bersalah tegur 4 mata, kalau tidak kalau nggak, nah minta yang senior juga yang mengingatkan. Jadi fakta-fakta itu. Udah? Tapi masih ada waktu. Kenapa satu lagi ya? Satu lagi pertanyaan. Baik, satu lagi terakhir. Ada? Oke. Ibu Betty, silakan. Ya, Kohden. Ya, Ini Betty Kohden Jogja Yuk, mau tanya. silakan. Kalau misalnya saya tuh kemarin tuh kan soal mengampuni arah yang memang ada hubungan dekat ya, saudara, keluarga, teman gitu. Tapi kalau udah kaitannya rekan bisnis gitu ya Kohden, apakah tetap perlu rekonsiliasi? Misalnya dia nipu kita, terus dia kan pergi, udah nggak tahu kemana gitu ya, atau bawa lari uang kita. Kita kan nggak mungkin nyari dia gitu kan, dia mungkin takut kita cari. Apakah cukup kita sudah mengampuni, nggak perlu rekonsiliasi, apa tetap harus rekonsiliasi? Ya, kalau orangnya sudah nggak Gitu, bisa Kohden. dicari, nggak perlu rekonsiliasi, ampuni saja, lepaskan berkat.
lepaskan. Maka itu Iya. perintah Tuhan Yesus, berkati orang yang menganiaya, yang memusuhi kamu. Itu perintah yang luar biasa. Ya sudah, kita relakan seperti yang kita kalau kita ditipu, kita sadar itu bukan uang kita. Kita lahir telanjang. Jadi kalau ada orang nipu kita, yang ditipu itu Tuhan. Kita nggak pernah punya apa-apa dalam hidup. Jelas ya? Oke, itu Koden. Ya. Terima kasih Tuhan Koden. berkati. Ya. Udah Oke, Wayu? terakhir boleh Ibu Ingkawati, Ibu Gembala. Dari Shalom. Jombang. Shalom. Shalom. Pak Daniel masih Lupa ini Bueno, siapa? Bueno, Bueno, Dari Jombang? Bueno. Ya, Loh, Cik kok lain? Kok nggak kenal? Kapan datang dari Amerika ini? Katanya dari Amerika. 3 bulan di sana tapi Iya, makanya itu saya dengar. Kata Cik di lockdown di sana nggak bisa balik. Untung bisa balik ya. Tuhan luar biasa. Iya, puji Tuhan. Kirim malaikat. Oh ya? Lot Surabaya sampai ke Jombang. Wah, luar biasa. Puji Tuhan bisa sampai Jombang lagi. Ya saya dengar itu. Ya, Ya. saya dengar dari Philadelphia. Oh. Ian, bahwa pengampunan itu penuh berkat loh. Amin, betul sekali. Yang suka ya karena saya ngalami Iya, puji Tuhan. orang yang suka ngampuni itu penuh berkat, disayang Tuhan. Amin, nggak rugi. Iya. Dulu tahu kehidupan saya bagaimana saya kisah di Tuhan bawa ke Jombang itu karena kita bukan firman Tuhan sehingga kita bisa dipakai oleh puji Amin, Tuhan. amin. Awal pertama saya belajar mengampuni yaitu mengampuni mertua. Iya, betul. Seperti orang yang mau membuka tutup. Akhirnya kita menikmati yang baik sampai sekarang, sampai anak cucu. Kemurahan Tuhan. Amin, Puji iya. Tuhan. Wah, kesaksian luar biasa. Saya, Oke, puji Tuhan. hanya kami yang dipakai sampai anak cucu-cucu semua pasti dipakai Tuhan. Iya, Amin. amin. Iya, Ci, sampai ketemu ya. Baik Bapak Ibu, dikarenakan keterbatasan waktu dan Pak Daniel pun harus lanjut lagi. Iya, ada talk show di radio ini. Tanya Sampai ketemu, Tuhan berkati. akan disampaikan di kemudian hari. Baik. Menutup daripada pembelajaran kita hari ini, Papi boleh berdoa buat kita semuanya. Ya, ayo kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur ada fasilitas Zoom. Terima kasih. Walaupun kami berjauhan jaraknya, tapi Tuhan hadir. Terima kasih untuk fasilitas ini memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk anakmu, Pak Gembala Wahyu Immanuel. Pakai hidupnya bersama keluarga. Tuhan, apa yang kami dengar, yang kami pelajari saat ini, tujuannya cuma satu, supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau bumi nggak jadi seperti surga, neraka yang bekerja di bumi ini. Itu sebabnya Bapa di surga, Roh Kudus menolong kami. Sehingga semua kami yang belajar firman-Mu tidak berkata nggak bisa. Roh Kudus menolong, kami pasti bisa. Bukan karena kekuatan kami, karena Tuhan menolong kami. Tuhan, Bapa yang baik, dosa kami ini banyak sekali. Orang-orang yang bersalah kepada kami, sebesar apapun salah mereka terhadap kami mau mengakui,
kesalahan kami kepada Tuhan tetap jauh lebih besar. Itu sebabnya kami bertobat malam hari ini. Untuk kami berubah dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami jadi pelaku firman. Siapapun yang menyakiti kami, yang merugikan kami, yang melukai kami mau mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni kami. Terima kasih. Dengan demikian dunia akan melihat Yesus lewat hidup kami. Bapa, ini kami. Muliakan namamu. Karena kami pelaku firman. Maka tidak ada seorang pun di antara kami berkata enggak sanggup. Semua kami sanggup. Terima kasih. Ketemukan kami lagi lusa Tuhan. Untuk belajar lagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Dan kami mampu meneladani Tuhan Yesus. Supaya orang-orang yang ingin tahu Yesus itu siapa. Kami berani berkata, lihatlah aku. Maka kamu melihat Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau ada yang mau menyapa. Terima kasih. Ya. Dania, saya Ripka. Oh, Ripka, sampai ketemu ya. Oke. Pak Yuliman. Oke. Ya, Tuhan berkati semua. Hei, Rensius, apa kabar ini? Ya, Tuhan berkati semua.